Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Nur Sapitri dengan MPM 2020 21500, 435, Angga Tri Saputra dengan MPM 2020 21500, 405, Cahya Sanjaya Amur Suta dengan MPM 2020 21500, 579, Nur Arif Dimas Amrullah dengan MPM 2020 21500, 574, dan Rosenita dengan MPM 2020 21500, 543. Pada kesempatan yang baik ini dan diiringi dengan hari yang cerah ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Memi Wijayanti, SPD, MPD. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah prinsip belajar dan pembelajaran, asas belajar dan pembelajaran, serta relevansi dalam proses pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Robert Davis, prinsip belajar adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi untuk belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh media praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Proses belajar harus dipengaruhi kesiapan siswa. Maksudnya, kesiapan siswa adalah kondisi di mana yang memungkinkan para siswa dapat melakukan kegiatan belajar pembelajaran. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Tujuan belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprediksi kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat, ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar. Pada saat proses terjadi, tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB. Prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Prinsip transfer retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar situasi baru. Apapun yang dapat dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang pertama ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Kedua, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap.
Prinsip belajar evaluasi, jenis cakupan, validas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenal penampilan motivasi, belajar, dan kesiapan dalam belajar. Selanjutnya, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas raga widya. Belajar psikomotor mengandung aspek dan mental dan fisik. Prinsip-prinsip belajar menurut Rohman Natawijaya. Yang pertama ada prinsip efek kepuasan atau bisa disebut law of effect. Yang kedua ada prinsip pengulangan, law of exercise. Yang ketiga ada prinsip kesiapan, law of readiness. Yang keempat ada prinsip kesan pertama, law of primacy. Yang kelima ada prinsip makna yang dalam atau law of intensity. Yang keenam ada prinsip bahan baru, law of recency. Yang ketujuh ada prinsip gabungan, perluasan dari prinsip efek kepuasan dan prinsip pengulangan. Pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah sesuatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama yaitu peragaan. Peragaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Macam-macam peragaan. Yang pertama, peragaan secara langsung dengan menggunakan benda aslinya atau mengadakan percobaan-percobaan yang bisa diamati oleh siswa. Yang kedua, peragaan tidak langsung dengan menunjukkan benda tiruan atau suatu model. Ya, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam asas pembelajaran. 1. Minat dan perhatian. Perhatian memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan yang terjadi namanya pembelajaran. Perhatian itu sendiri akan timbul dari siswa apabila bahan pelajarannya sesuai dan menarik akan kebutuhannya, yang akan membangun minat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada motivasi. Motivasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan. Lodkowski pada tahun 1985 menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut. Macam-macam motivasi yaitu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita untuk membangun semangat kita untuk menuju untuk tujuan kita itu apa. Motivasi ekstrinsik itu yang dari luar kita, itu dapat semangat dari dukungan dari keluarga kita, dari orang terdekat kita, dan dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lalui. Nasution membedakan macam-macam motivasi yaitu ada yang 1. Memberi angka, 2. Hadiah, 3. Persaingan, 4. Tugas yang menantang, 5. Ada pujian, 6. Teguran dan kecaman, 7. Celaan, dan 8. Hukuman. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosnita. Apersepsi. Apersepsi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu apperception.
yang berarti menafsirkan sebuah pikiran, menyatukan dan menganalisis suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki, dengan demikian memahami dan menafsirkan langkah menerapkan asas-asas persepsi. Tolak titik mengajar dengan teknik induktif, kolerasi, dan konsentrasi. Tahapan menghubungkan pelajaran dengan realita. Tahapan inisiasi, tahapan pengembangan, tahapan kulminasi kooperatif. D. Penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Yang kedelapan, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah A. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar, belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar.